Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Berita Babelan. Hari ini tanggal 22 Desember 2023. Mungkin perasaan teman-teman supporter timnas Indonesia masih kecewa terhadap hasil pertandingan kemarin. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tamunya timnas Filipina dengan skor 1-0. Tetapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Apabila konten ini bermanfaat, bisa like sebanyak-banyaknya, bisa share, dan bisa berkomentar. Oke, langsung saja kita bahas sedikit tentang hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina. Teman-teman juga sudah melihat pertandingannya kemarin, bagaimana pertandingannya, bertensi tinggi, Timnas Indonesia secara mengejutkan harus angkat koper dari fase grup Piala AFF 2024. Hasil minor ini, Timnas Indonesia usai dikalahkan Filipina dengan skor 0-1 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024. Laga panas terjadi di babak pertama laga Timnas Indonesia melawan Filipina. Ini saya ini saya catat sekitar ada 16 pertandingan tercipta dan wasit harus terpaksa mengeluarkan 4 kartu kuning, satu untuk Indonesia, 3 untuk Filipina, serta kartu merah Muhammad Ferrari menjelang pertandingan babak pertama usai itu Muhammad Ferrari tidak bisa mengontrol emosinya. Dia menyikut salah satu pemain timnas Filipina dan langsung mendapatkan kartu merah dari wasit. Pertandingan Filipina melawan Indonesia di babak pertama berlangsung panas dan sengit. Permainan yang tinggi membuat beberapa pelanggaran tidak terhindarkan. Total ada 16 pelanggaran selama babak pertama dengan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Dan Muhammad Ferrari, pemain dari Persija, menjadi sorotan setelah menyikut pemain Filipina di kotak penalti. Wasit asal Jepang, Koji Takasaki ini namanya teman-teman, tanpa ragu-ragu langsung mengeluarkan kartu merah untuk Muhammad Ferrari. Beruntung timnas Indonesia mampu menahan tanpa gol di babak pertama. Ini kalau mengacu pada statistik babak pertama, timnas Indonesia sebenarnya itu bermain ya sangat dominan di 10 menit terakhir. Ini ada 14 peluang yang diciptakan oleh Rafael Struijk dan kawan-kawan dan 3 mengancam gawang Filipina. Sementara Filipina hanya mampu menciptakan peluang 4 dan 3 tendangan yang merepotkan Cahya Supradi. Di babak kedua, ini Sintayong melakukan sedikit perubahan. Ini Rafael Struijk ditarik dan digantikan oleh pemain dari PSS Sleman, Hoki Caraka. Hoki Caraka masuk membuat pola permainan timnas Indonesia semakin berkembang. Bahkan nomor punggung 9 itu, Hoki Caraka itu mampu melesatkan tendangan dari luar kotak penalti, akan tetapi mampu diblok oleh kiper Filipina di gawang oleh Kamerat ini namanya. Kamerat cukup cemerlang di babak kedua, dia berhasil mematahkan sekitar 2 peluang emas timnas Indonesia. Dan menyerang, gawang Indonesia justru kebobolan melalui tendangan penalti Christensen setelah tendangan Tabinas mengenai tangan Donitri di kotak penalti. Skor 0-1 untuk Filipina. Timnas Indonesia mencoba merespon gol Filipina, namun ini teman-teman sampai peluit dibunyikan skor 0-1 tetap kemenangan untuk Filipina. Ini membuat timnas Indonesia hanya terhenti di fase grup B, sementara Filipina lolos menemani Vietnam ke semifinal Piala AFF. Nanti Filipina akan menghadapi tim kuat yaitu Thailand, sedangkan Vietnam akan menghadapi Singapura. Jadi ini Sintayong
memegang timnas Indonesia di Piala AFF sudah 3 kali. Pertama di tahun 2020 itu masuk final, di 2022 itu masuk semifinal, dan di tahun 2024 ini terhenti di babak grup, nah, tidak masuk ke semifinal. Setelah pertandingan Indonesia melawan Filipina, ini ada konferensi pers setelah pertandingan. Sintayong menyebut tidak mudah melawan timnas senior dari berbagai negara di Piala AFF 2024. Bermodal pemain muda U22 sebagian besar dan disisipkan pemain timnas senior. Selain itu, Sintayong juga menyebut timnas Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk persiapan Piala AFF. Teman-teman juga sudah tahu bahwa persiapan timnas Indonesia untuk Piala AFF itu kurang lebih sekitar 3 minggu sebelum Piala AFF. Pemain kita rata-rata umurnya 20 tahun melawan pemain timnas senior yang sangat baik. Apalagi latihan kami tidak terlalu lama. Iya, apalagi ini liga juga sedang bergulir, jadi secara jadwal mepet dan sulit juga. Jadi teman-teman, bahwa seperti saya sampaikan, persiapan timnas Indonesia untuk Piala AFF itu tergolong singkat sekitar 3 minggu. Saya melihat harapan besar dari permainan kita hari ini. Untuk itu kami akan berusaha lagi agar berkembang. Terima kasih atas kerja kerasnya dari pemain-pemain muda timnas Indonesia. Tetapi juga kita bisa lihat tim yang bertanding di turnamen ini bukan tim senior. Jika kita bawa timnas senior, kita kemungkinan bisa jadi juara Piala AFF. Inilah komentar Sintayong di preskon setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina. Ini saya kutip dari FIFA. Setelah agenda Piala AFF tahun 2025 ini juga timnas Indonesia mempunyai agenda yang lumayan padat. Untuk timnas senior ini menurut kalender PSSI di 2025, laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yaitu pada bulan Maret 2025, Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney. Australia menjadi tuan rumah. Di pertandingan pertama, Indonesia mampu bermain imbang 0-0 di Gelora Bung Karno. Tim Garuda juga akan menjamu ini tim lawak dari Arab Saudi, dari tanah Arab, yaitu Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Selain dari timnas senior, timnas kategori usia, yaitu timnas U20 akan menghadapi laga kualifikasi Piala Asia 2026 pada 6 sampai 23 Februari 2024. Sedangkan timnas putri juga akan menghadapi laga uji coba kontra Lebanon 5 sampai 7 Januari 2025 dan menghadapi FIFA Matchday putri pada 17 Februari sampai 26 Februari 2025 dan 31 Maret sampai 8 April 2025. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila bermanfaat bisa like sebanyak-banyaknya, bisa share dan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.